Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Li Kurniansyah dengan NIM 2365012. Saya dari kelas A, program studi Teknik Informatika. Oke, video kali ini saya akan menuntaskan tugas pertama dalam mata kuliah Sistem Informasi Geografis dengan dosen pengampuhnya yaitu Bapak Muhammad Arif Suryawan, Sarjana Komputer Magister Teknik. Oke, pada video kali ini atau tugas kali ini saya akan membahas mengenai artikel dengan manfaat sistem informasi geografis dalam pengawasan bencana alam. Oke, kita masuk pada penjelasannya, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat sistem informasi geografis dalam pengawasan bencana alam. Nah, pada presentasi ini saya akan membahas 4 artikel penting yang mengulas pemanfaatan sistem informasi geografis atau SIG dalam pengawasan dan mitigasi bencana alam di Indonesia. Nah, fokusnya itu meliputi analisis bahaya banjir, model erosi, pemetaan jalur evakuasi tsunami, dan evaluasi kesesuaian lahar pasca longsor. Nah, setiap artikel memberikan gambaran tentang bagaimana sistem informasi geografis membantu pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan keputusan dalam pengambilan keputusan berbasis data spasial yang akurat dan cepat. Oke, di sini saya akan membahas abstraknya, manfaat sistem informasi geografis serta kesimpulan dari masing-masing artikel. Lengkap dengan detail bibliografis dan visualisasi yang mendukung pemahaman. Oke, kita masuk pada artikel yang pertama yaitu pemanfaatan sistem informasi geografis untuk analisis tingkat bahaya banjir di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Nah, untuk abstraknya sendiri di sini yang pertama, artikel ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kerentanan banjir di Kecamatan Dompu menggunakan sistem informasi geografis. Nah, metode overlay digunakan untuk menggabungkan beberapa data spasial seperti curah hujan, jenis tanah, lereng, kerapatan, sungai, dan penggunaan lahan. Jadi hasilnya adalah peta zonasi bahaya banjir yang terbagi menjadi 3 kelas yaitu cukup rawan, rawan, dan sangat rawan. Nah, untuk manfaat sistem informasi geografisnya sendiri dalam artikel ini di mana sistem informasi geografis membantu dalam mengidentifikasi wilayah dengan potensi tinggi terhadap bencana banjir secara visual, cepat, dan akurat. Nah, untuk manfaat khususnya mengintegrasikan ikan banyak parameter lingkungan menjadi satu sistem spasial sehingga pemerintah daerah memiliki alat visual untuk memantau potensi banjir di seluruh wilayah, di mana memungkinkan perencanaan mitigasi berbasis data spasial seperti pembangunan tanggul, drainase, data, dan relokasi pemukiman rawan di sana. Oke, kemudian sistem informasi juga digunakan untuk mengevaluasi efektivitas infrastruktur drainase dan konservasi tanah dari waktu ke waktu. Nah, untuk kesimpulan yang kita bisa ambil dari artikel ini di mana sistem informasi terbukti menjadi teknologi penting dalam pemetaan dan pengawasan bahaya banjir melalui pendekatan spasial di mana pemerintah dapat mudah mengenali zona rawan dan mengambil tindakan preventif sebelum bencana terjadi. Nah, untuk informasi artikelnya sendiri di sini yang pertama ada untuk penulisnya sendiri ada Agus Mukminin, kemudian tahun terbitnya pada tahun 2025, sumbernya itu tugas akhir Universitas Mataram, kemudian volume atau halaman tidak berlaku karena di sini adalah bukan jurnal. Kemudian tautannya di sini kita bisa lihat http Prince Unram ACID. Untuk file artikelnya itu artikel TA Agus Mukminin F1A 08109 PDF.
Untuk alamat websitenya sendiri yaitu ini http press.on.ramp.ac.id, yaitu artikel ilmiah pemanfaatan sistem informasi geografis untuk analisis bahaya banjir di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Ini kita bisa lihat untuk artikelnya sendiri. Oke, kita masuk pada artikel yang kedua, di mana artikel kedua ini judulnya yaitu manfaat penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dalam perbaikan model erosi berbasis vektor. Nah, di sini untuk abstraknya sendiri, di mana penelitian ini mengkaji pemanfaatan sistem informasi geografis dan teknologi penginderaan jauh untuk membangun model erosi tanah berbasis data vektor. Nah, data seperti citra satelit, curah hujan, lereng, dan jenis tanah yang digunakan untuk membuat peta kerentanan erosi. Nah, model ini dimaksudkan untuk membantu proses konservasi dan perencanaan tata ruang. Kita masuk pada manfaat sistem informasi geografis sendiri. Untuk artikel ini, yang pertama, sistem informasi geografis membantu mengawasi dan memprediksi daerah-daerah yang rentan terhadap erosi tanah. Nah, di mana fungsinya sangat vital dalam menentukan wilayah prioritas untuk konservasi sehingga program rehabilitasi dapat diarahkan ke lokasi yang memang paling kritis, dan juga memantau dampak kegiatan manusia terhadap stabilitas lahan seperti pembukaan lahan pertanian, pertambangan, atau pembangunan tanpa konservasi. Kemudian, sistem informasi geografis juga memungkinkan pembuatan peta, tematik, dan scoring spasial terhadap tingkat erosi berdasarkan bobot masing-masing parameter. Nah, jadi kesimpulan pada artikel ini, di mana teknologi sistem informasi geografis dan penginderaan jauh memungkinkan pemantauan wilayah erosi secara efisien dan ilmiah. Nah, implementasi model ini dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam upaya konservasi dan pengelolaan lahan secara berkelanjutan. Untuk informasi artikelnya sendiri di sini saya sudah cantumkan. Yang pertama, untuk penulisnya yaitu Randy Hernawan, tahun terbitnya sekitar tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Untuk sumbernya di sini yaitu sumbernya dari laporan akademik internal Universitas Bengkulu. Untuk volumenya seperti biasa, karena ini merupakan artikel jadi dia tidak tersedia. Nah, untuk tautannya sendiri di sini ada atau alamat website artikelnya yaitu saya menggunakan Scholar Google.com Scholar. Di sini yaitu artikel sistem informasi geografis bencana alam. Di sini kita bisa lihat untuk artikelnya, manfaat penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dalam perbaikan model erosi berbasis vektor. Di sini kita bisa lihat artikelnya. Kita masuk pada artikel yang ketiga, yaitu judul artikelnya Sistem Informasi Geografis Pemetaan Jalur Evakuasi dan Edukasi Bencana Tsunami berbasis Android pada Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Nah, di sini ada abstraknya, di mana penelitian ini bertujuan membangun sistem pemetaan jalur evakuasi tsunami berbasis Android dengan memanfaatkan sistem informasi geografis, di mana sistem ini memuat informasi lokasi shelter, jalur evakuasi, daya tampung, dan kontak darurat. Nah, dengan pendekatan ini masyarakat dapat dengan mudah memahami jalur aman saat terjadi bencana tsunami. Untuk manfaat sistem informasi geografisnya sendiri pada artikel ini, di mana sistem informasi geografis dalam aplikasi ini memberikan alat visual dan interaktif untuk pengawasan kesiapan bencana, memonitor posisi shelter dan jalur evakuasi dalam skala spasial, serta menunjukkan lokasi terdekat saat bencana terjadi. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat karena informasi bencana tidak lagi disampaikan secara pasif, tetapi tersedia dalam genggaman pemerintah.
pemerintah daerah juga dapat menggunakan aplikasi ini untuk melihat zona yang belum terjangkau shelter atau memantau beban daya tampung titik evakuasi. Untuk kesimpulan pada artikel ini, di mana penggabungan sistem informasi geografis dan teknologi Android menciptakan sistem pengawasan dan respon bencana yang canggih, cepat, dan partisipatif, di mana aplikasi ini terbukti membantu masyarakat Padang Barat dalam memahami resiko dan bertindak cepat saat tsunami terjadi. Oke, untuk informasi artikelnya, untuk penulisnya yaitu Sulama Renita Asri Deni Irda Mazni. Untuk tahun terbitnya pada tahun 2020, sumbernya itu Geographica, Jurnal Pendidikan Geografi Universitas Hazairin Bengkulu. Untuk volume halaman, volume 5 nomor 1 halaman 96 sampai dengan 102. Tautan jurnalnya di sini yaitu Jurnal Unihas ACID. Oke, kita bisa lihat untuk jurnalnya. Ini jurnal Geographica, artikel ilmiah pendidikan geografis. Oke, di sini kita bisa lihat artikelnya atau jurnalnya. Oke, kita masuk pada artikel yang keempat atau yang terakhir, evaluasi kesesuaian lahan permukiman dan analisis pemanfaatan lahan di Desa Oeseno, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur pasca bencana longsor. Nah, abstraknya di sini artikel ini mengevaluasi kesesuaian lahan untuk permukiman pasca bencana longsor di Desa Oesena dengan sistem informasi geografis, data spasial seperti topografi, jenis tanah, dan curah hujan dikombinasikan untuk menghasilkan zona lahan berdasarkan tingkat resiko. Jadi hasilnya diharapkan menjadi dasar relokasi penduduk dan perencanaan permukiman yang aman. Nah, untuk manfaat sistem informasi geografis pada artikel ini, di mana sistem informasi geografis sangat bermanfaat dalam pengawasan pasca bencana, khususnya dalam mengidentifikasi wilayah aman dan rawan secara spasial, sehingga pembangunan tidak dilakukan di area rentan longsor. Jadi membantu perencanaan relokasi dan perumahan baru dengan mempertimbangkan kriteria geologi dan lingkungan, serta memberikan data yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan visual, bukan hanya berdasarkan observasi lapangan biasa. Untuk kesimpulan pada artikel ini, di mana sistem informasi geografis memungkinkan analisis spasial mendalam terhadap resiko bencana dan mendukung perencanaan wilayah yang tahan bencana, di mana penelitian ini menyarankan penggunaan sistem informasi geografis dalam seluruh proses tata ruang pasca bencana agar hasilnya lebih akurat dan berkelanjutan. Informasi artikel di mana penulisnya yaitu Jonel P. Saudale, Mike Stephen S. Ledo, Budi Belili, dan kawan-kawan. Tahun terbitnya yaitu pada tahun 2024, sumbernya itu Tesa Arsitektur. Untuk volume halamannya, volume 22 nomor 1 halaman 1 sampai dengan 10. Oke, di sini kita bisa lihat website. Oke, di sini kita bisa lihat artikelnya. Oke, itu saja mengenai artikel untuk artikel pembahasan terakhir. Oke, kita bisa lihat di sini untuk detail bibliografis dan sumber artikel yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Kemudian kita masuk pada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari 4 artikel tersebut dalam rekomendasi penggunaan sistem informasi geografis, yang pertama efektivitas sistem informasi geografis, di mana sistem informasi geografis terbukti sebagai alat penting dalam pemetaan risiko dan pengawasan bencana secara visual dan akurat. Yang kedua, pengambilan keputusan.
di mana data spasial mendukung perencanaan, mitigasi, dan relokasi berbasis bukti ilmiah. Dan yang ketiga, partisipasi masyarakat, di mana integrasi sistem informasi geografis dengan teknologi mobile meningkatkan kesiapsiagaan dan respon cepat masyarakat. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi, di mana penggunaan sistem informasi geografis harus diperluas dalam tata ruang dan pengelolaan bencana untuk hasil yang berkelanjutan dan efektif. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai manfaat sistem informasi geografis dalam pengawasan bencana alam dalam mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Mungkin ada salah kata atau pembahasan dan penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.